Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar, bertemu kembali dengan channel saya dan kali ini kita akan membahas tentang hoki. Kenapa hoki menjadi bahasan menarik hari ini? Karena saya akhir-akhir ini banyak memotret melihat orang-orang sukses itu nampaknya apa dia punya hoki, punya keberuntungan, punya kemujuran. Kalau bahasa lainnya adalah bejo. The power of bejo-nya itu gampang banget. Nah, orang-orang hoki ini atau orang-orang bejo ini seolah-olah tidak bisa disaingi gitu ya. Dia ada orang yang lama-lama mengantri, dia baru datang langsung dia dapat sesuatu yang selama ini orang antrikan gitu ya. Ada orang yang menanti reward sekian lama nggak dapat, tetapi ada orang yang baru masuk, baru gabung dalam bisnis dapat reward begitu. Ini adalah hoki. Jadi banyak contoh-contoh lain yang mungkin Anda alami. Nah, kadang-kala kita menjadi iri, bahkan penyakit hati ya, kadang dengki dengan orang-orang hoki. Nah, hoki itu apa sih? Kenapa sih? Bisa dipelajari nggak sih? Atau memang tiba-tiba saja sekonyong-konyong ya, orang ini mendapat hoki, mendapat keberuntungan daripada yang lain. Pokoknya super duper beruntung deh, hoki itu artinya. The power of bejo gitu ya. Nah, saya menyikapi hal ini, melihat bahkan saya memodel mengamati orang-orang yang hoki di sekeliling saya, itu ternyata saya lihat itu adalah anugerah dari Allah. Jadi hoki itu adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dia diberikan sesuatu kehokian pada dirinya, yaitu karena kasih sayang Allah. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Allah sayang kepada dia? Berarti ada alasan. Ternyata kalau saya amati, dia punya kelebihan yang orang lain tidak lakukan. Maka Allah sayang sama dia. Nah, ini yang pertama yang mesti kita tahu, bahwa hoki itu adalah anugerah dari Allah SWT. Mengenai orang hoki, ada beberapa tips yang akan saya sampaikan kepada Anda agar kita juga hoki bahkan menirunya. Yang pertama adalah kita mesti husnuzon kepada orang hoki. Jadi kalau teman-teman di sekeliling kita ada orang yang hoki, kita husnuzon saja. Orang yang mendapatkan kehokian tinggi berarti dia punya sesuatu kelebihan yang luar biasa, sesuatu yang dia jalankan, dia usahakan, dia amalkan yang orang lain tidak. Jadi yang pertama husnuzon. Ini yang pertama agar kita ketular hoki kita, yaitu dengan cara husnuzon. Husnuzon itu artinya berprasangka baik atau berpikir positif kepada orang yang mendapatkan hoki. Yang kedua adalah kita bisa lihat di dalam ayat suci Al-Quran, surat Ar-Ra'd ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kurang lebih seperti itu. Jadi Allah tidak akan merubah satu kaum, satu pribadi sehingga dia merubahnya gitu ya. Jadi artinya menurut ayat ini kalau saya tafsirkan atau kita tafsirkan nih, ternyata semua orang tuh punya kesempatan sama. Semua orang sebagai hamba Allah mempunyai kesempatan yang sama, yaitu bagaimana kesempatan itu dia manfaatkan untuk dia ubah. Jadi yang kedua adalah setiap orang punya kesempatan yang sama, kesempatan hoki yang sama. Nah, berkenaan dengan kesempatan ini saya ingat ada satu teori yang mengatakan orang itu beruntung ketika ada penambahan. Yang pertama adalah ada kesiapan plus ada kesempatan, maka dia beruntung atau bejo atau hoki. Yang kedua, tidak ada kesiapan plus ada kesempatan, maka tidak hoki. Nah, jadi caranya adalah sebelum datang kesempatan, maka yang kita lakukan adalah persiapkan diri kita untuk siap. Contoh seandainya ada peluang beasiswa nih ceritanya. Nah, tiba-tiba syaratnya adalah TOEFL-nya 600. Ternyata kita sudah siap dengan TOEFL yang 600, kesempatan beasiswanya ada, maka dia menjadi orang yang beruntung, menjadi orang yang bejo. Nah, yang ketiga, ternyata bejo itu sebenarnya kita yakin saja bisa dipelajari. Ada penelitian seorang profesor dari Inggris, yaitu Profesor Wisman, yang menyatakan bahwasanya orang-orang bejo itu adalah orang-orang yang memang dia punya prestasi-prestasi, mempunyai kelayakan-kelayakan. Pertama, dia mengembangkan sikap dan perilaku disiplin. Jadi kalau mau bejo, ternyata mesti disiplin sikapnya dan perilakunya. Yang kedua, dia mampu mengambil sebuah peluang. Ada peluang, dia ambil. Itulah orang bejo. Yang ketiga, orang bejo itu adalah selalu berpikir positif terhadap sebuah fenomena dan kejadian, baik dirinya atau orang lain. Dan seorang bejo adalah seorang pembelajar. Dia terus-menerus mempelajari pelajaran-pelajaran kepada siapapun.
Dan orang bejo adalah bekerja cerdas dan bekerja keras. Jadi orang-orang bejo itu sebelum dia mendapatkan kebejoan, mendapat kehokian, maka sebenarnya dia itu sudah melakukan langkah-langkah yang tadi profesor dari Inggris katakan. Itulah syarat orang menjadi bejo atas riset dia. Jadi teman-teman sekalian, poin yang ketiga ini adalah ternyata bejo itu bisa dipelajari. Ada yang mengatakan bahwasanya orang pintar itu kalah dengan orang bejo. Seperti ada Bob Sadino mengatakan bahwasanya dia itu tidak mengaku kepintarannya tapi kebejoannya. Tetapi kalau kita amati, dia pintar juga. Orang bisnismen nggak mungkin dia bisa negosiasi, pandai komunikasi, pandai bertemu orang, dia pandai menghandle emosi dia ketika ada emosi yang muncul, stimulus dari orang lain. Artinya apa? Bob Sadino pun yang saya katakan adalah dia adalah orang pintar. Artinya kepintaran bisa dipelajari. Bejo bisa dipelajari, hoki bisa dipelajari. Dan yang keempat, orang bejo itu adalah menurut penelitian, dia berpikirnya dengan menggunakan otak kanan. Nah, ciri otak kanan adalah berpikir tentang imajinasi, dia kreatif ya, dia bergerak bebas. Sementara orang-orang otak kiri banyak perhitungan, dia sangat realistis, dia sangat menghitung-hitung, berpikir ulang sampai nggak jadi-jadi. Maka kenapa sih dalam meditasi ada dia tuh duduk diam tetapi aktif. Nah, orang yang berpikir otak kanan tuh walaupun dia diam, tetapi otaknya atau dia diamnya itu tidak pasif tetapi aktif. Dia terus menggunakan otak kanannya untuk berpikir, untuk mengembangkan kebejuan dia, usaha dia. Nah, jadi teman-teman sekalian, karakteristik orang-orang bejo adalah dia menggunakan pola otak kanan. Itu poin yang keempat. Dan yang kelima, orang bejo itu memancingnya. Saya punya mentor, seorang guru miliarder dari sebuah perusahaan besar, penggerak umroh terbesar di Indonesia, bahwa memancing kebejoan salah satunya adalah dengan sodako. Jadi kita banyak sodako, banyak memberikan sesuatu kepada orang lain, maka itu bejo akan datang kepada kita. Nah teman-teman sekalian, sahabat pembelajar, itu tentang bejo. Ternyata bejo, keberuntungan, hoki bisa dipelajari. Yuk, 5 tips itu kita lakukan, insya Allah kita mendapat kebejoan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.